Di video rakitan PC saya sebelumnya dengan judul merakit PC dengan budget 30 jutaan itu, saya merakit PC dengan platform AMD untuk CPU dan graphic card-nya. Nah, di video kali ini, saya berkesempatan membuat video rakitan PC lagi dengan budget yang kurang lebih sama, sekitar 30 jutaan. Tapi di video rakitan PC kali ini, saya menggunakan prosesor dari AMD untuk CPU-nya, sedangkan untuk graphic card-nya, saya menggunakan graphic card dari Nvidia. Kira-kira bagaimana performa rakitan PC saya kali ini ketika digunakan untuk gaming dan kegiatan produktivitas? Sebelum ke pengetesan beberapa game dan software produktivitas, saya akan jelaskan dulu part-part apa saja yang saya gunakan di video rakitan PC kali ini. Yang pertama untuk motherboardnya, di rakitan PC kali ini saya menggunakan motherboard dari MSI, yaitu MSI X570S Torpedo Max. Ini adalah salah satu motherboard terbaru dari MSI saat ini untuk platform AMD dengan menggunakan chipset X570. Perbedaan dengan motherboard MSI yang lain yang menggunakan chipset X570, motherboard ini tidak menggunakan fan untuk meninggikan chipsetnya. Untuk meninggikan chipsetnya hanya menggunakan heatsink, jadi kata S setelah X570S itu bisa diartikan silent atau hening karena tidak menggunakan fan kecil untuk meninggikan chipset. Sayangnya untuk konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, motherboard ini tidak menggunakan tambahan antena untuk konektivitasnya. Untuk performa menjalankan prosesor high-end AMD Ryzen terbaru saat ini atau AMD Ryzen 5000 series, motherboard ini tetap gahar karena power stage di motherboard ini menggunakan 14 power stage dengan tambahan heatsink yang besar untuk meningkatkan VRM dan juga didukung 8/4 power pin CPU. Dan untuk fitur-fitur teknologi terkini di motherboard ini juga lumayan lengkap, seperti sudah support PCIe Gen 4 untuk slot M.2 NVMe dan PCIe x16-nya. Terus untuk part selanjutnya untuk CPU di rakitan PC kali ini, saya menggunakan CPU AMD Ryzen 5 5600X yang mempunyai 6 cores, 12 thread, base clock 3,7 GHz, dan boost clock up to 4,6 GHz. Untuk TDP AMD Ryzen 5 5600X ini sendiri hanya 65 Watt. AMD Ryzen 5 5600X ini support RAM dengan speed default 3200 MHz dan support RAM dual channel dengan kapasitas maksimal 128 GB. Untuk performa AMD Ryzen 5 5600X ini di atasnya AMD Ryzen 5 5600G yang menggunakan APU Vega Graphics. Dan untuk meningkatkan CPU AMD Ryzen 5 5600X di rakitan PC saya kali ini, saya masih menggunakan CPU cooler dari Thermaltake dengan seri TOG R310. CPU cooler ini juga pernah saya gunakan di rakitan PC saya yang sebelumnya, dan pernah saya review juga secara lengkap. Dan untuk review lengkapnya, kalian bisa klik link video di pojok kanan atas atau link di deskripsi video ini. Untuk graphic card di rakitan PC kali ini, saya menggunakan graphic card dari MSI yaitu MSI RTX 3060 Ti Gaming X Trio yang mempunyai VRAM 8GB GDDR6 dengan power input menggunakan 8 pin x 2. Untuk boost clock graphic card ini bisa mencapai 1830 MHz di mode overclockingnya dan merupakan salah satu graphic card RTX 3060 Ti terkencang yang ada di pasaran saat ini. Untuk cooling dari graphic card MSI RTX 3060 Ti Gaming X Trio ini sudah menggunakan 3 buah fan yang sudah menggunakan teknologi fan terbaru dari MSI saat ini yaitu TOUXFAN 4.0. Dan dengan menggunakan heatsink yang ketebalannya hampir setebal 3 slot PCI Express, ditambah 5 buah headpipe di heatsinknya, performa cooling dari graphic card ini mantap banget. Untuk konstruksi graphic card MSI RTX 3060 Ti Gaming X Trio ini juga kokoh banget karena ada tambahan plat logam di bagian samping yang menyatu memanjang yang sampai ke bagian cover I/O ke bagian belakang. Dan untuk estetika tentunya graphic card ini sudah menggunakan backplate di bagian belakang dan juga ditambah LED RGB yang bisa synchronize dan bisa di-customize di software MSI Mystic Light Sync. Untuk storage di rakitan PC kali ini, saya menggunakan M.2 NVMe Gen 3 dari MSI yang seri Spatium M370 yang berkapasitas 1 TB. M.2 NVMe ini untuk speed read-nya up to 2400 Mbps dan write-nya up to 1800 Mbps. M.2 NVMe ini juga pernah saya review secara lengkap di video saya sebelumnya, dan di pengetesan saya untuk speed read dan write-nya yang saya dapatkan, nilainya di atas nilai yang diklaim oleh MSI. Dan kalau kalian penasaran untuk hasil pengetesan saya dan review lengkapnya, kalian bisa klik link video di pojok kanan atas atau link di deskripsi video ini. Untuk RAM di rakitan PC saya kali ini, saya menggunakan RAM dari Corsair dengan seri Vengeance RGB RT berkapasitas 16GB dual channel dengan speed frekuensi di 3600 MHz by default. Untuk IC chip yang digunakan di RAM ini, IC chipnya menggunakan IC chip dari Micron, dan juga tentunya RAM ini sudah di-optimize untuk menggunakan prosesor terbaru di chipset Intel, mulai chipset Intel 300 series sampai chipset 600 series. Dan kalau di chipset AMD, mulai chipset 400 series dan chipset 500 series. Di line-up RAM performa tinggi dari Corsair, Vengeance RGB RT ini salah satu RAM performa tinggi dari Corsair dengan speed 3600 MHz.
dan pernah saya overclock untuk harian dengan speed berjalan di 4600 MHz di FCLK 1800 MHz untuk kegiatan gaming dan menjalankan software produktivitas. RAM Corsair Vengeance RGB RT ini berjalan normal tanpa ada kendala sedikit pun. Untuk mendukung performa saat digunakan, tentunya RAM ini sudah terdapat hash spreader untuk membantu meningkatkan RAM saat digunakan di performa tinggi. Dan untuk estetika, RAM Corsair Vengeance RGB RT ini tentu sudah support dengan software-software synchronize RGB seperti MSI Mystic Lightning di motherboard MSI yang saya gunakan di rakitan PC kali ini, atau dengan software dari Corsair sendiri yaitu IQ Software. Untuk power supply yang saya gunakan di rakitan PC kali ini, saya menggunakan power supply dari Corsair yang seri CX650M. Power supply ini mempunyai daya watt 650 watt dan sudah bersertifikasi 80+ bronze. Untuk efisiensi power supply ini tentunya sudah di atas 80% efisiensinya, dan sangat pas digunakan di rakitan PC saya kali ini yang menggunakan graphic card RTX 3060 Ti. Untuk kabel dari power supply ini sudah black ribbon dan juga sudah semi modular dengan menggunakan kabel yang sudah modular dan black ribbon untuk kabel manajemen saat terpasang di casing, jadi semakin mudah diatur dan airflow juga akan semakin baik lagi. Dan untuk kapasitor yang digunakan di Corsair CX650M ini 100% full kapasitor dari Jepang. Dan di line up power supply dari Corsair CX650M ini di atasnya power supply VS series. Untuk part terakhir yang saya gunakan yaitu untuk casing. Di rakitan PC kali ini saya menggunakan casing dari Tecware dengan seri Forge L. Casing ini merupakan casing full tower yang support untuk motherboard sampai dengan ukuran eATX. Dan kenapa saya menggunakan casing dari Tecware ini? Pertama, casing ini untuk airflow-nya bagus banget karena bagian depan sudah menggunakan panel mesh yang besar yang bisa memberikan airflow yang baik. Dan di paket penjualan casing ini sudah berinstall 4 buah fan ARGB yang bisa sinkron dan bisa di-customize dengan software-software synchronize RGB. Bagian set panel juga sudah menggunakan kaca dengan ketebalan 4 mm dengan warna smoke transparan. Dan untuk material casing ini juga lumayan kokoh dengan cut-off yang rapi untuk casing di harga 1 juta lebih sedikit. Overall casing Tecware Forge L ini menurut saya pribadi adalah casing dengan desain yang minimalis, lega banget dengan material yang solid dan bisa memberikan airflow yang baik saat terpasang hardware-hardware berperforma tinggi. Untuk proses perakitan semua part tadi, berikut ini sedikit footage video saat perakitannya.
Untuk pengetesan performa rakitan PC saya ini, saya lakukan beberapa pengetesan seperti benchmarking, tes beberapa game, dan tes untuk menjalankan beberapa software untuk produktivitas. Dan di pengetesan ini saya lakukan di operating system Windows terbaru saat ini, yaitu Windows 11 yang versi Pro 64-bit. Pengetesan pertama di pengetesan benchmarking di Cinebench R20, rakitan PC saya kali ini mendapatkan poin 4265 untuk poin multicore-nya dan 594 untuk poin single core-nya. Di pengetesan Cinebench R23 mendapatkan poin 10.892 untuk multicore-nya dan 1.521 poin untuk poin single core-nya. Di pengetesan benchmarking dengan software 3D Mark TimeSpy mendapatkan skor 11.177 untuk skor keseluruhannya, dengan graphic score mendapatkan skor 12.023 dan CPU skornya mendapatkan skor 7.993. Di 3D Mark Firestake mendapatkan skor keseluruhan 26.286 dengan basic score mendapatkan skor 24.947 dan combined score mendapatkan skor 13.251. Di pengetesan rendering dengan menggunakan software Blender dengan menjalankan merender project BMW dengan kombinasi CPU AMD Ryzen 5 5600X dan graphic card MSI RTX 3060 Ti Gaming X-Trio, waktu merender objek BMW selesai dalam waktu hanya 1,5 menitan. Di pengetesan untuk gaming, untuk game-game berat yang saya mainkan di pengetesan kali ini, semua saya jalankan di resolusi di 1080p dan rata-rata di settingan ultra. Dan game pertama yang saya mainkan yaitu game Microsoft Flight Simulator 2020. Dengan settingan di ultra, rakitan PC saya kali ini mendapatkan FPS rata-rata di 60 fps. Di game Watch Dogs Legion di settingan RTX Ultra dan di LSS Quality mendapatkan FPS rata-rata 62 fps. Di game Cyberpunk di settingan RTX Ultra dan di LSS di Quality mendapatkan FPS rata-rata 67 fps. Di game Battlefield 5 di settingan RTX Ultra dan di LSS On mendapatkan FPS rata-rata 85 fps. Di game Red Dead Redemption 2 di settingan rata-rata High dan Ultra mendapatkan FPS rata-rata di 90 fps. Di game Apex Legends dengan settingan rata-rata di High dan Very High mendapatkan FPS rata-rata di 150 fps. Dan game terakhir yang saya mainkan yaitu Fortnite dengan settingan di RTX Ultra dan di LSS Performance mendapatkan FPS rata-rata di 82 fps. Untuk pengetesan kegiatan produktivitas seperti saat digunakan untuk editing video, saat saya tes untuk mengedit video di Adobe Premiere Pro CC 2020 dengan footage video masing-masing di resolusi 4K 30 fps dengan bitrate per video rata-rata 50 Mbps, dengan menggunakan RTX 3060 Ti yang mempunyai CUDA core sebanyak 4864 CUDA core, di mana untuk CUDA core dari graphic card Nvidia ini sangat membantu untuk editing dan rendering di software Adobe Premiere. Saat digunakan untuk memproses grading masih sangat terasa nyaman banget tanpa ada lag. Dan saat digunakan untuk merender out video di resolusi 4K 30 fps, dengan durasi 11 menit, rakitan PC saya kali ini masih sangat kencang karena waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 10 menitan. Dengan part-part yang saya gunakan di atas tadi, kurang lebih seperti itulah performa dari rakitan PC saya kali ini. Untuk harga terbaru dan link pembelian dari part-part yang saya gunakan di video rakitan PC kali ini, untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi video ini. Oh ya, buat kalian yang menyukai dengan konten-konten yang berhubungan dengan komputer dan teknologi, jangan pernah ragu untuk selalu support channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Segitu saja video saya kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.